Shalom saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu ada orang bertanya kepada saya begini, Pastor PJ, menurut Alkitab nanti di surga kita ngapain aja ya? Masa kita menyanyi, tersungkur, angkat tangan cuman gitu doang? Saya bilang nggak begitu. 2 bulan yang lalu kita sudah belajar bahwa menyembah Tuhan itu adalah segala keputusan, perkataan, dan tindakan yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah yang akan kita lakukan di langit dan bumi yang baru nanti. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ya, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberi 2 perintah utama. Yang pertama, beranak cucu. Ngapain sih? Untuk membentuk tim, belajar bersekutu, saling bekerja sama untuk melakukan perintah yang kedua, mengelola bumi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, yang sudah berhasil manusia lakukan, ya beranak cucu, tapi bersekutunya belum, saling mengasihinya belum, apalagi mengelola bumi bersama-sama dengan Tuhan, di bawah ketaatan pada perintah Tuhan, di bawah otoritas Allah. Di langit dan bumi yang baru, kita akan melakukan itu. Nggak beranak cucu lagi, ya. Kita mencatat kita hidup seperti malaikat, ya. Di sana kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, ya, dengan keputusan, perkataan, dan tindakan kita. Nah, kita di sana akan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan semua orang percaya yang diselamatkan. Di situ kita juga akan memerintah, mengelola bumi, ya, yang baru, langit yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Aktivitasnya ya macam-macam. Mungkin bisa berkebun, mungkin kita bisa ngobrol dengan teman-teman kita, reuni abadi di surga sampai selama-lamanya. Ya, Anda di sana bisa saling mengenal satu dengan yang lain dan yang lain sebagainya. Kita di bumi ini diberi perintah untuk saling mengampuni, saling mengasihi, bersekutu. Kenapa? Karena kita diciptakan jadi anggota keluarga Tuhan. Nah, mari kita dalam 2 bulan ke depan ini belajar untuk bersekutu. Praktek mengampuni, mengasihi, memberkati, seperti yang firman Tuhan ajarkan. Sebab di surga nanti kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dan dengan sesama orang percaya dari segala macam generasi. Nggak ada lagi pertengkaran di sana, nggak ada lagi sakit hati, kekecewaan. Di sana isinya sukacita, bersekutu sampai selama-lamanya. Dan melakukan aktivitas-aktivitas yang kita senangi. Anda ingin belajar musik, di sana juga boleh. Ya kan? Itu kan yang Tuhan pulihkan dari apa yang belum tercapai pada saat penciptaan. Jangan lupa, 2 bulan ke depan, ayo kita belajar P yang kedua, persekutuan. Tuhan memberkati. Hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hatimu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempatku di sekarang.
juta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, ku berikan hati ini ku berserah.
puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Tuhan Yesus, di masa seperti ini, kami benar-benar membutuhkan suara dan tuntunan-Mu, Tuhan. Sebab itu, kami percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Bapa, kami siap untuk menerima apa yang Engkau katakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara. Dalam situasi yang tidak berubah, kita sudah tahu semuanya, saudara dengar banyak semua. Nah, sekarang apa yang saudara butuh untuk makanan dalam kamu? Badan kamu, tubuh kamu butuh nasi goreng, butuh steak, butuh semua. Tapi spirit kamu tidak bisa makanan itu. Mereka mesti makanan yang spirit juga, yaitu firman Allah. Nah, makanan inilah yang akan memampukan saudara berjalan maju, mencapai apa yang Tuhan mau. Tuhan desain kita, Tuhan ciptakan kita, bahkan Dia tebus kita, ada tujuannya. Bukan hanya begitu saja. Nah, mari kita belajar hari ini. Ada satu hal yang kita mungkin anggap biasa, atau itu cuman kita berdasarkan selera atau hal lain. Kalau saya bilang kata tentang penyembahan, tapi sebenarnya penyembahan itu bukan bagian dari hidup kita. Ada banyak orang bahkan sudah melayani dalam pelayanan dan mereka bilang, oh penyembahan itu bagian dari hidup saya. Kamu salah. Tapi penyembahan adalah the whole life. Seluruh hidupmu. Itulah penyembahan. Sebab itu semua tulisan teologi terhebat, semua hikmat manusia tidak bisa menyingkapkan luasnya kebaikan dan kelayakan Tuhan untuk disembah. Nggak bisa. Kita ketika mengerti tentang keindahan dan keberhargaan Yesus, kalau kita ngerti, maka penyembahan pribadi kita dan nilai kita untuk gaya hidup penyembahan, itu saya bilang dia kayak meledak. Karena kita mengerti, jadi bukan hanya worship, tapi worship with understanding. Penting kalau untuk setiap pribadi, apalagi kalau saudara sudah melayani, untuk bukan hanya bermain musik atau menyanyi, tapi punya pengertian atau teologi penyembahan mesti benar. Kemah Daud adalah puncak dari kasihnya Daud dan apa yang diwahyukan kepada Daud yang menjadi miliknya. Tentang penyembahan, itu kemah Daud. Apa sih kira-kira? Hanya satu kerinduannya untuk melihat Tuhan dihormati melalui penyembahan. Itu kalau saya sederhanakan begitu. Jadi satu kuasa puji-pujian yang luar biasa dalam kemah Daud, ya. Makanya waktu itu dibangun di Gunung Sion, itu adalah bentuk penyembahan pertama dalam perjanjian lama. Bahkan
hal yang saya bilang radikal karena Daud seperti melanggar banyak peraturan keimamatan. Yang paling radikal saya bilang, dia menggantikan korban penghapus dosa, korban bakaran. Itu sama dengan mati kalau kita coba-coba menukar itu. Bagaimana Daud bisa bertindak sejauh itu? Kalau bukan ada satu dorongan kuat dari dalam rohnya, dari dalam hatinya, yang dasarnya adalah kerinduan akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Sehingga Daud mengganti korban bakaran, korban binatang, dengan sacrifice of praise, korban puji-pujian. Sejak itulah Israel menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Dikatakan 33 tahun lebih Daud menyenangkan hati Tuhan. Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, penyembahan walaupun itu dari perjanjian lama, sebenarnya itu sudah masuk ke hal yang sangat pribadi, sangat di dalam. Karena itu penyembahan tidak bisa disuruh. Penyembahan itu adalah keputusan kamu karena kamu punya hubungan dengan Tuhan. Sayangnya kita yang hidup di zaman perjanjian baru, ibadah-ibadah di gereja, kita masih disuruh. Saya nggak tahu siapa yang mau saya salahkan di sini, tapi itu kebanyakan yang terjadi dalam ibadah. Jadi seorang worship leaders, dia bukan motivator. Gitu. Kalau penyembahan disuruh, itu buat saya gagal. Karena penyembahan terjadi kalau saudara punya hubungan dengan yang kamu sembah. Nah, jadi kalau penyembahan itu disuruh, penyembahan kita seperti lampu tanpa minyak. Karena penyembahan tanpa hubungan, itu seperti lampu tanpa minyak. Nah, kalau Roh Allah memimpin kita, maka kita tidak dikuasai oleh aturan-aturan agama, tapi kita dikuasai oleh apa yang Roh mau. Nah, disitulah penyembahan kita dibilang murni. Penyembahan kita berkenan, pakai kata itu. Nah, Daud seorang imam, raja, dan nabi di perjanjian lama. Itu gambaran bagi kita orang percaya di perjanjian baru. Saudara bukan anak band. Kalau saudara melayan itu, sebenarnya saudara disebut imam-imam musik. Kita pun semua umat percaya itu kita bilang imamat rajani. Jadi penyembahan kita itu penyembahan dari pengertian yang dalam tentang siapa Kristus yang kita sembah. Gitu. Nah, kita butuh satu pengertian baru hari-hari ini. Sehingga hadirat Allah itu, saudara nggak perlu berusaha masuk. Karena saudara sudah di dalamnya, gitu. Hadirat Allah itu dia sudah di dalam kita. Kita nggak berusaha mau. Kenapa? Kristus sudah mati buat kita. Jadi begitu saudara punya hubungan dengan Kristus, saudara in the presence of God. Makanya bilang Kristus diam di dalam kita. Yang di perjanjian lama itu realitanya semua di luar. Makanya kita sendiri berusaha datang ke sana. Tapi di perjanjian baru, realitasnya di dalam. Yesus di dalam kita. Roh Kudus di dalam kita. Jadi kita in the presence of God, kita tidak berusaha masuk. Nah, kalau saudara mimpin penyembahan dan masih teriak-teriak suruh orang masuk, saudara cacat teologi kamu tentang penyembahan. Nah, jadi dimanapun kita, yang penting waktu kita menyembah bukan tentang masuk ke hadirat Tuhan, tapi tentang mengerti apa yang saya mesti buat in the presence of God. Itu dia. Saya bahkan berani bilang akan terjadi satu pergerakan di mana orang, manusia seperti dimuridkan melalui hadirat Tuhan. Kenapa? Karena begitu dalam hadirat Tuhan kita berjumpa dengan Dia. Apa yang terjadi kalau kita saat umat menyembah? Saya mau katakan ini, disitulah roh kita dan roh Tuhan berkasih-kasihan. Wow. Saya berani katakan
bahwa kalau penyembahan itu memang benar, murni, bukan mengalahkan khotbah yang bagus, saudara. Apa alasannya? Karena nyanyian yang kita nyanyikan, lagu itu berbicara untuk kita. Saudara seperti dengar khotbah tapi lewat nyanyian. Bagaimana orang gak diubahkan, saudara? Wow, satu perjumpaan yang luar biasa. Ada kata heart experience, satu pengalaman hati atau batin yang gak bisa diungkapkan. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Ini sifatnya nubuatan oleh nabi besar ini. Yang sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Apa Sion? Tempat tabut dibangun, tempat bait Allah dibangun. Luar biasa enggak? Jadi waktu itu yang terbangun di dalam kita, saudara. Ini nggak bicara tembok gereja, bangunan fisik. Ini bicara tentang kita. Wah, bilang Tuhan bergirang, bayangin. Terdapat kegirangan sukacita. Ini saya pakai sebagai pemahaman ayat dasar, sebagai satu pergerakan tentang penyembahan dan doa. Wah, 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi setiap individu kita adalah batu-batu yang dibangun sebagai persembahan rohani. Luar biasa, saudara. Nah, tangkap nubuatan ini. Amos 9 ayat 11. Nanti ini diulang di Kisah Rasul, tapi Amos bernubuat. Dia sudah dapat pernyataan ini di masih masa perjanjian lama. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Saya diam sebentar, saya berhenti sebentar. Jadi pondok Daud pernah dibangun, Israel mengalami kehidupan bangsa ada pada puncak kejayaan, dan pondoknya sudah roboh. Lalu Amos bernubuat lagi untuk di zaman kita ini, bahwa pondok itu akan dibangun kembali. Ya, kata aku di sini Tuhan hanya besar. Betapa pentingnya ini sampai Tuhan merindukan dan mau membangunnya kembali. Bayangin, aku akan menutupi pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Tuhan tidak rindu lahir kembali nabi-nabi seperti Elia, Musa, Daud. Tuhan rindu pondok Daud. Apa coba? Keintiman, penyembahan. Nah, ayat 12 adalah akibat kalau ayat 11 itu digenapi. Supaya mereka menguasai sisa bangsa Edom dan segala suku bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukannya. Lihat, kalau bilang demikianlah firman Tuhan, itu artinya sah. Nggak ada yang bisa ganggu itu. Nah, ini diulang kembali dalam Kisah Rasul. Kenapa di Kisah Rasul? Karena disitulah penggenapan semua misi Yesus. Yesus mati, bangkit, Roh Kudus turun. Nah, itu di Kisah Rasul. Udah komplit. Nah, dalam semuanya itu dinyatakan lagi nubuatan Amos dalam Kisah Rasul. Saya baca ulang. Kemudian aku akan kembali membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Lihat, seperti kita baca tadi. Tapi saya suka ayat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Jadi akan terjadi satu kebangunan rohani besar-besaran, bukan KKR di lapangan. Tapi waktu pondok Daud dibangun. Ayat 17 ini akibatnya tadi, semua orang lain mencari Tuhan.
Orang lain itu siapa? Dilengkapi ini, segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jadi Tuhan ambil nubuatan ini, Tuhan menggenapinya, ditutup dengan demikian firman Tuhan yang melakukannya. Kalau saudara dan saya mungkin tidak mau ambil ini, nggak apa-apa, Tuhan bisa pakai yang lain untuk masuk dalam pergerakan ini. Nah, ini ayat paralel adalah perkataan profetik yang akan menjadi dasar di mana kita berdiri untuk menjadi bagian dari apa yang sedang Tuhan lakukan di hari-hari terakhir ini. Penting buat saudara dan saya tahu kenapa Tuhan ingin kemah Daud dibangun. Gitu. Dalam membangun hadirat Tuhan di bumi, semua orang akan punya akses datang kepada Tuhan. Ini yang dibilang tuayan berlaksa-laksa. Luar biasa saudara ya. Daud menemukan kunci yang dengannya kita mengubah dunia menjadi dunia Tuhan. Luar biasa saudara. Satu nubuatan lagi, Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apa kunci? Otoritas. Bagi komunitas, bagi gereja yang mengerti ini, yang mau membangun penyembahan yang benar, nggak perlu minta, otomatis otoritas akan diberikan, kunci Daud akan diberikan. Bahkan Yesus sendiri, Tuhan Juru Selamat kita, dia pegang kunci Daud. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihat betapa dahsyatnya penyembahan itu. Mazmur 110 ayat yang kedua. Saya milih ayat ini karena betapa indahnya orang-orang yang mengerti, yang hidup, yang selalu ada dengan dia, yang menyadari dia, yang semuanya yang lihat. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Nah, kalau saya bilang Sion, bukan geografisnya, tapi Sion ada pesan spiritual di sini. Itu tentang kediaman Allah. Nah, di mana kediaman Allah sekarang di Perjanjian Baru? Di dalam diri saudara. Nah, Tuhan, ya, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Wah, coba renungkan ini saudara. Jadi kunci Daud membuka dan menutup pintu-pintu di alam rohani juga di alam jasmani. Yesus memerintah dan menjalankan otoritas dari hadiratnya. Kalau kita selalu ada di sini, kalau kita selalu membuka hidup kita untuk ini, nah perlu heran, saudara, orang yang berjalan dengan otoritas. Ketika kita mendapat hadirat Allah, kita akan dapat semuanya. Musa, dia bawa hadirat Allah di wajahnya. Cuman sementara, habis itu hilang. Ya, itu pun memancarkan kemuliaan Tuhan. Obed-Edom membawa hadirat Allah di rumahnya. Tercatat dalam Samuel bagaimana dia diberkati, bagaimana menggomparkan sampai Daud cemburu. Ya, itu. Nah, sekarang hadirat Tuhan melalui penyembahan dan doa, dia ada di dalam setiap orang percaya dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pesan ini sebenarnya Tuhan sedang memberi isyarat kepada kita. Saudara bahkan boleh uji dia dalam hal ini. Bagaimana kita bisa merebut jiwa-jiwa yang hilang dengan kunci Daud. Apa sih kunci Daud? Saya mau katakan 3 hal. Pertama, pemerintahan. Itu kunci Daud. Yang kedua, otoritas. Dan yang ketiga,
kemuliaan. Jadi kalau kita umat penyembah, kita yang hidup dalam hadiratnya, kita hidup dengan 3 ini. Pemerintahan, kerajaan Allah. Artinya itu. Nggak ada urusan dengan politik. Kedua, otoritas. Saudara tidak perlu berusaha membuktikan otoritas ada di saudara. Dan yang ketiga, kemuliaan. Nah, kalau itu termanifestasi, orang akan datang kepada Tuhan. Punyakah kerinduan itu? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara. Tapi Tuhan tidak berhenti berbicara untuk kami. Bukakan pewahyuan-Mu bagi kami. Kami mau seperti yang Tuhan rindukan. Ada satu umat yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, yang berjanji pintalah dalam namaku, maka aku akan memberinya. Amin. Saudara, kembalilah dalam hidupmu. Jadikan pilihanmu, hidupmu sebagai orang yang mau hidup terus dalam hadirat Allah. Kita bisa jadi umat yang berkenan, yang oleh kita jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu, keluar masukmu, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.